disciples transforming. Saudara pernah nggak mengalami Anda tidak melakukan sesuatu yang salah, tapi Anda dianggap salah? Pernah nggak Anda dipertanyakan motifnya? Padahal Anda tidak bermaksud punya motif-motif yang negatif, tapi Anda dituduh melakukan punya motif negatif. Bahkan pernah nggak Anda disalah mengerti oleh orang-orang yang kepadanya Anda layani orang tersebut? Anda sudah memberikan sesuatu yang baik, tapi sebagai gantinya Anda justru dinilai dengan cara yang tidak baik. Saudara, kalau kita ingin melihat kehidupan yang membuahkan hasil, saudara harus menerobos sebuah rintangan yang namanya rintangan penderitaan. Nah, banyak orang itu ingin hidup di sisi kesuksesan, menikmati kesenangan yang diberikannya, tetapi saudara, Anda pertama-tama harus melewati sebuah garis batas yang namanya penderitaan. Hambatan penderitaan ini apabila kita tidak sanggup atau tidak memenangkannya, berhasil melewatinya, saudara akan terkubur di dalamnya. Saudara seharusnya pergi ke tempat di mana Tuhan rencanakan, tapi Anda malah terkubur oleh sebuah rintangan yang namanya penderitaan. Nah, penderitaan memang cenderung menghambat kita. Tetapi ketika Anda berani menerobos maju dan melewatinya, saudara akan mengalami banyak hal dan saudara akan menerima banyak hal yang sudah disiapkan Tuhan bagi kita. Katakan amin. Kita akan belajar dari prinsip hidup satu orang yang bernama Paulus. Bagaimana orang ini di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, tidak lepas dari yang namanya penderitaan. Tapi kita mau belajar bagaimana dia berhasil melewati penderitaan dengan penuh kemenangan. Sehingga dia menggenapi rencana Allah dan pergi ke tempat yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Dan saya percaya prinsip-prinsip ini akan menolong kita untuk mengatasi apapun yang kita alami dalam kehidupan ini. Dalam ketika Anda mencapai impian Anda, dalam menjalani kehidupan ini dan menggenapi rencana Allah. Katakan amin. Kita buka di 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-3 sampai 13. 2 Korintus 6, ayat ke-3 sampai ayat yang ke-13. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu, titik 2, dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam apa saudara? Penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Sampai di sini dulu saudara. Jadi Rasul Paulus ini tahu apa namanya penderitaan, kesulitan, dan kesesakan. Dan Rasul Paulus ini tahu apa yang namanya menerobos atau melewati yang namanya penderitaan ataupun kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya. Saudara, sangat mudah kita melihat kehidupan Paulus berdecak kagum atas kesuksesan atau kehidupan yang luar biasa tanpa kita memperhitungkan harga yang dia bayarkan, saudara. Tapi dari sini kita bisa melihat ada teladan Paulus, bagaimana dia bisa melewati penderitaan di dalam hidupnya. Kesesakan, kesulitan yang dia alami, dia berhasil melewatinya dan menggunakan itu untuk mencapai apa yang Tuhan rencanakan. Dan saya berdoa, kalau kita mengambil prinsip yang sama, saya percaya Tuhan akan memberikan Anda kemenangan di tengah kesulitan, penderitaan, kesesakan yang Anda alami, menuju penggenapan rencana Allah dalam hidup Anda. Ada amin? Yang pertama saudara, ternyata dikatakan, ya, dalam segala hal kami menunjukkan kami adalah pelayan Allah. Ayat 4 dikatakan, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran. Dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Menahan dengan kesabaran. Penderitaan, di dalam penderitaan, kesesakan maupun kesukaran. Saudara, jadi inti dari kata-kata Paulus di dalam bahasa aslinya bukan hanya merujuk kepada tekanan yang berat, tetapi juga tentang menahan diri. Katakan menahan diri.
menahan diri di dalam apa? Dalam penderitaan, kesukaran maupun kesesakan. Nah, saudara, kata kesesakan itu secara harafiah itu berarti menyempitnya sebuah ruangan atau tempat. Sehingga memberikan kesan ini membatasi kita seperti pembatas yang mengepung kita. Dan ini digambarkan sebagai situasi yang Paulus alami di dalam berbagai hal yang menekan hidupnya. Sehingga dikatakan di dalam kesesakan. Ya, jadi hidupnya itu seperti dikepung, dibatasi, dikungkung dengan begitu sengitnya. Nah, Paulus itu sedang bergumul dengan sesuatu, bukan hanya dengan penderitaan yang singkat, saudara, tapi penderitaan itu ingin menguasai hidupnya. Ingin menguasai hidupnya, ingin ingin mengepung hidupnya. Saudara, saya percaya di dalam hidup ini tidak semua akan berjalan seperti sepertinya kok tidak ada masalah. Hidup ini pasti ada masalah, betul? Apalagi kalau Anda punya visi, punya mimpi, punya tujuan, saudara nggak akan lepas dari yang namanya penderitaan di dalam hidup ini. Saudara nggak akan lepas dari yang namanya kesesakan maupun kesukaran. Tapi tujuan dari penderitaan itu adalah dia ingin memenjarakan kita, mengungkung kita, membuat kita menjadi korban, membuat kita mengasihani diri sendiri, dan ujung-ujungnya membuat kita berhenti untuk maju menggenapi rencana Allah. Dengan kata lain, membuat kita menyerah, membuat kita terhenti, membuat kita terpenjara. Itu yang namanya penderitaan. Penderitaan selalu bersifat mempersempit, ya, membatasi, ya, dan menekan kita. Tapi kabar baiknya Paulus memberikan gambaran, sekalipun dia mengalami penderitaan, kesukaran dan kesesakan, tapi Paulus mengalami kemenangan yang besar. Dan saya percaya bersama dengan Yesus Anda pun bisa mengalami kemenangan yang besar di tengah penderitaan yang Anda alami. Ada amin? Nah, kita baca ayat yang tadi sampai ayat yang keempat. Ayat yang kelima, penderitaan apa saja yang dia alami? Coba kita lihat ayat yang kelima. Dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjeripayah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa. Ternyata dia juga mengalami penderitaan akibat musuh atau oposisi yang menyerangnya. Saudara, ada perlawanan yang dia alami, baik itu dari dalam maupun dari luar, ya, komunitas atau gereja. Dan situasi semakin sulit, saudara. Seringkali kita juga dalam menghadapi dalam mengejar sebuah mimpi, tujuan Allah dalam kehidupan kita, seringkali kita juga mengalami penderitaan akibat dari musuh atau lawan. Ya, tapi Paulus berjalan terus. Katakan amin. Lalu ayat yang kita baca selanjutnya. Ayat yang ke-7, 8, dan 9. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang diajar namun tidak mati. Saudara, ini adalah penderitaan yang diakibatkan oleh disalahpahami. Saudara pernah nggak disalah mengerti, disalahpahami? Saudara pernah nggak mengalami Anda tidak melakukan sesuatu yang salah, tapi Anda dianggap salah? Pernah nggak Anda dipertanyakan motifnya? Padahal Anda tidak bermaksud punya motif-motif yang negatif, tapi Anda dituduh melakukan punya motif negatif. Bahkan pernah nggak Anda disalah mengerti oleh orang-orang yang kepadanya Anda layani orang tersebut. Anda sudah memberikan sesuatu yang baik, tapi sebagai gantinya Anda justru dinilai dengan cara yang tidak baik.
Dan ini menimbulkan sebuah penderitaan dalam diri kita. Ya. Dan Yesus tahu benar penderitaan ini. Yesus tahu benar, karena Yesus pun mengalami hal yang sama. Bahkan Paulus berkata, ia tidak dikenal. Maksudnya apa? Dia diabaikan, ditolak, dan kredibilitasnya tidak dianggap, saudara. Mungkin Anda bekerja dalam sebuah kantor yang punya politik kantor yang sangat buruk, sehingga Anda difitnah, Anda direndahkan, Anda diperlakukan dengan tidak adil, Anda dinilai dengan sangat tidak adil, sehingga di dalam politik itu Anda tersingkirkan, diabaikan, kredibilitasnya dipertanyakan, dan Anda mengalami penderitaan, saudara, karenanya. Itulah yang Paulus alami. Kita lanjut ke ayat yang kita lompat ke ayat yang ke-12, saudara. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi kami hanya tersedia di tempat yang sempit dalam hati kamu. Jadi, bagi kamu, Paulus berkata, hati kami itu luas sekali. Tapi bagi kamu, kami nggak punya tempat. Ya, ini yang namanya kekecewaan, saudara. Saya percaya dalam hidup ini, kita tidak luput dari yang namanya kekecewaan. Kekecewaan bisa menjadi sesuatu yang menyakitkan. Itu bisa berupa kegagalan, bisa berupa orang lain yang mengecewakan kita, harapan yang tidak tercapai, dan segala sesuatunya. Sehingga itu menimbulkan penderitaan. Bahkan Paulus pun di 2 Timotius 4 ayat 10, dia menuliskan di 2 Timotius itu dia menggunakan kata-kata yang sangat positif di dalam pesan-pesannya. Tapi di ayat 10 2 Timotius 4 dikatakan seperti ini. Coba kita lihat. Dan bagi 2 Timotius 4 ayat 10, coba dibuka. Dikatakan begini, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan apa? Aku. Jadi Paulus tidak bisa menutupi kekecewaannya yang mendalam dan menyakitkan akibat ditinggalkan atau dikhianati oleh salah satu dari sahabatnya. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda ingin hidup di dalam keberhasilan, Anda harus menang dari ujian ini. Katakan amin. Kalau Anda di dalam pekerjaan ini ingin mencapai di tempat di mana Tuhan rencanakan, Anda harus kuat dan melewati ujian ini, saudara. Kita nggak luput dari kesesakan, kesukaran, kekecewaan, penderitaan yang ditimbulkan melaluinya. Tapi Anda harus menang. Katakan amin. Karena kalau kita nggak bisa melewatinya, kita akan terkubur, kita akan terpenjara dalam mengasihani diri sendiri. Kita akan terkubur di dalam keputusasaan. Kita akan menjadi stagnasi di tempat di mana kita tinggal. Ada banyak orang saya mendengar di sekeliling saya, bahkan tidak bisa move on dari sebuah kekecewaan yang dia alami. Dia datang di gereja tapi tidak mau terlibat lebih dalam. Karena apa? Takut disakiti. Karena dia sudah cukup menderita dan dia tidak bisa menang atasnya. Akibatnya apa, saudara? Kehidupan rohaninya menjadi rata-rata, begitu-begitu saja. Datang di gereja cuman kebaktian. Karena apa? Dia nggak bisa menang dari penderitaan yang dia alami. Tuhan inginkan Anda menang. Katakan amin. Tuhan ingin Anda melewati ujian itu. Tuhan ingin Anda bisa melewati penderitaan yang Anda alami di dalam hidup ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Paulus bisa melewati setiap penderitaan yang dia alami? Baik penderitaan karena musuh, disalahpahami, karena kekecewaan, dan banyak hal dalam hidupnya. Dan terus melewatinya dan mengalami kemenangan. Apa rahasianya, saudara? Ada 4 prinsip dari Paulus yang bisa kita pelajari dari firman Allah yang kita baca. Yang pertama, saudara, prinsip yang pertama. Kalau Anda ingin melewati penderitaan, kalau Anda ingin menang,
keluar sebagai pemenang di dalam penderitaan yang Anda alami di dalam hidup ini. Prinsip yang pertama, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pusatkan perhatian kepada perkara yang benar. Coba kita lihat ayatnya, 2 Korintus 6 ayat 9. Coba kita baca sekali lagi, 2 Korintus 6 ayat 9. Sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup. Ini kata-kata Paulus loh saudara. Lalu, dan sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Katakan amin. Coba perhatikan. Paulus ngomong, aku ini nyaris mati, tapi hidup. Katakan amin. Aku ini dihajar, tapi tidak mati. Oh ini die hard. Ya. Sebagai orang yang dikenal, namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati, tapi hidup. Coba perhatikan statement Paulus ini. Paulus itu mengalami sesuatu yang buruk, tapi dia fokus kepada sesuatu yang benar. Ya, apa maksudnya? Ya, jadi ternyata Paulus itu fokus kepada, perhatikan katakannya, dia itu dihajar, tapi dia berkata, aku tidak mati. Aku nyaris mati, tapi hidup. Aku tidak dikenal, tapi terkenal. Fokusnya di mana saudara? Di negatifnya atau positifnya? Ya, ternyata dia memilih, saudara, dia melihat kematian tetapi dia melihat kehidupan. Dia fokus kepada kehidupan. Ya, Paulus memutuskan untuk melihat kehidupan, bukan kematian. Ya, Paulus melihat sesuatu yang positif yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya ketimbang penderitaan yang dia alami. Memang aku nyaris mati, tapi aku ditolong Tuhan, aku hidup. Memang aku dihajar, tapi aku die hard. Gak gampang mati. Katakan amin. Coba lihat. Itu yang namanya fokus, saudara. Itu yang namanya fokus. Ya, coba saudara, bolehkah saudara acungkan jempol seperti ini? Jempol. Nah, coba ini taruh di depan Anda, lalu Anda lihat jempolnya. Coba lihat jempol. Kira-kira waktu Anda lihat jempolnya, backgroundnya bagaimana? Menjadi kabur. Betul ya? Backgroundnya ada tapi kabur. Tapi coba sekarang Anda lihat backgroundnya, Anda lihat background di depan sana, lalu jempol Anda di tengah. Jempolnya jadi apa saudara? Jadi blur, jadi kabur. Nah ini yang namanya prinsip fokus. Bapak Ibu Saudara. Ya, pelajaran ini sangat sederhana. Jika Anda memusatkan perhatian kepada penderitaan di dalam hidup ini, maka hal-hal yang baik yang Anda alami akan kabur. Sebaliknya kalau Anda berkonsentrasi kepada hal-hal yang baik, pertolongan Tuhan dalam hidup Anda, hal-hal yang baik yang masih Anda bisa nikmati, maka apa yang terjadi? Penderitaan itu akan jadi blur. Sekalipun itu ada, tapi itu nggak lagi jadi fokus. Katakan amin. Dan ternyata itulah rahasianya Paulus, saudara. Itulah rahasia Paulus. Dia berkata, aku ini dihajar tapi aku tidak mati. Aku ini nyaris mati tapi aku hidup. Karena dia tidak melihat penderitaan itu, tapi dia melihat kehidupan di balik setiap kesesakan, kesukaran yang dia alami. Amin saudara. Sama kalau Anda memimpin perusahaan. Ketika perusahaan Anda dalam situasi krisis, situasi nggak menentu, Anda bisa kuat bertahan sebagai pemimpin perusahaan adalah ketika Anda berfokus kepada hal yang baik dan bukan kepada masalah yang ada. Sama seperti di dalam pernikahan. Ketika Anda fokus kepada kekurangan, masalah, kendala, yang ada adalah segala sesuatu yang makin jelas, makin besar. Tapi kalau Anda fokus kepada
Sekalipun ada masalah, tapi pernikahan ini adalah kado dari Tuhan. Kado itu walaupun kecil, bila diterima selalu apa saudara? Semua kado, walaupun kado itu kecil sederhana, pasti diterima dengan sukacita dan tersenyum. Katakan amin. Sekalipun masalah Anda berat di dalam pernikahan, tapi kalau Anda melihat pernikahan ini adalah kado dari Tuhan, pemberian yang baik dari Tuhan, maka sekalipun masalah Anda besar, Anda akan merasa apa saudara? Merasa beruntung karena Anda punya pernikahan. Itu yang namanya fokus. Sama seperti ketika Anda memimpin Connect Group. Siapa pemimpin Connect Group di sini? Anda pasti mengerti, memimpin Connect Group itu tidaklah mudah. Karena saudara handle orang bukan handle barang. Nah, orang itu bisa macam-macam, betul? Ada domba putih, ada domba bertanduk. Ternyata dari semua domba ternyata tidak semuanya domba, ada yang namanya kambing. Ada yang tunduk tapi ada yang nanduk. Nggak gampang saudara. Saudara ketemu dengan 1001 kendala. Mimpin CG memang tidak mudah. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda fokus kepada penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pengurapan Tuhan di dalam hidup Anda, kuasa Tuhan dalam hidup Anda, saya percaya apapun kendalanya, saya juga hari ini melihat ada banyak pemimpin CG berhasil sekalipun apa? CG-nya pasti punya banyak masalah. Ada amin? Semua masalah fokus. Bagaimana Anda bisa menang terhadap penderitaan? Fokuskan diri Anda kepada perkara yang benar. Katakan amin. Itu menolong Anda dalam penderitaan. Yang kedua, saudara. Mengatakan perkataan yang benar. Prinsip yang kedua untuk Anda bisa melewati penderitaan adalah mengatakan perkataan yang benar. 2 Korintus 6 ayat 10, perhatikan. Sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa apa saudara? Bersukacita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sampai di sini dulu. Sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersukacita. Saudara, Filipi 4 ayat yang keempat menuliskan begini. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Paulus itu mampu melewati hambatan yang menyakitkan karena kekecewaan dan penderitaan, karena ia membuat keputusan untuk bersukacita. Apa maksudnya bersukacita? Saudara, tulisan Paulus bersukacitalah dalam Tuhan dalam segala keadaan, itu dia tulis bukan dalam keadaan dia pesta atau di rumah mewah, tapi dia ada dalam kondisi dia di penjara, saudara. Situasi yang sulit di dalam kehidupannya, namun ia belajar bagaimana bersukacita. Dan kunci untuk kita bisa mengalami sukacita dalam hidup ini adalah mengucap syukur. Ada amin? Katakan mengucap syukur. Saudara, saya pernah mengalami situasi yang sulit, khususnya di keuangan. Sehingga kami harus menjual beberapa hal-hal yang kami punya, yang dulu kami punya sampai nggak punya. Tapi yang heran, saya sama istri bisa merasa, kita kok merasa beruntung sekali ya. Bersyukur sekali sepertinya Tuhan itu baik. Beneran itu nggak bisa kami ungkapkan, kami nggak bohong. Betul-betul kok bisa rasa, kami bersyukur sekali Tuhan itu baik. Kalau saya noleh ke belakang, sekalipun hari ini, sekalipun di momen itu kami alami kesulitan-kesulitan, tapi saya melihat pertolongan Tuhan itu selalu ada. Katakan amin. Saya tidak mengerti apa yang menjadi situasi Anda. Tapi kalau Anda bisa bersukacita di tengah-tengah kesulitan, Anda bisa mengucap syukur di tengah kesulitan, saudara. Saudara, saya percaya Anda akan melewati itu dengan kemenangan. Situasi sulit Anda. Katakan amin. Orang yang mengucap syukur itu dia mengatakan hal-hal yang benar walaupun di situasi yang sulit.
Ketika dia disalahpahami, dia bisa berkata, terima kasih ya Tuhan, aku bersyukur. Karenanya aku tahu apa artinya mengampuni. Apa artinya menjadi lebih kuat. Terima kasih ya Tuhan kalau ada orang yang memfitnahku, menjatuhkan aku dari belakang. Karena dengan itu saya mengerti apa artinya bangkit. Ada amin? Ketika Anda bisa mengucap syukur dari segala hal-hal yang tidak baik yang Anda alami, Bapak Ibu Saudara, Anda akan melewati penderitaan itu dengan kemenangan. Amin. Halo amin. Nah, coba kita lihat Amsal pasal yang ke-18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, Salomo mengajarkan kepada kita bahwa kuasa kehidupan dan kematian terletak di dalam lidah. Nah, untuk kita bisa mengerti ayat ini, ternyata ada ayat sebelumnya yang perlu kita baca. Amsal 18 ayat 20. Coba kita baca. Amsal 18 ayat 20. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Jadi ternyata saudara, dari ayat 20 tadi, bahwa dikatakan perut orang dikenyangkan karena hasil mulutnya. Ia dikenyangkan karena hasil dari bibirnya. Jadi ternyata kata-kata yang kita ucapkan, itu bukan hanya mencerminkan hati kita, tapi kata-kata yang kita ucapkan itu ternyata mengisi hati dan jiwa kita. Katakan amin. Nah, kalau kata-kata kita negatif, sesuatu yang negatif, menggerutu, mengeluh, Anda akan dikenyangkan oleh apa yang Anda ucapkan. Dan kalau itu kata-kata negatif, maka saudara, jangan heran kenapa ada banyak orang di dalam penderitaan tidak kuat bertahan. Karena dia makan sesuatu kata-kata yang melemahkan, sesuatu yang tidak menguatkan, kata-kata yang negatif. Itu sebabnya dia tidak bertahan di dalam penderitaan. Tapi kalau di dalam penderitaan, kesulitan, Anda ucapkan firman Allah, ucapan syukur, saudara, jiwa Anda, hati Anda menjadi kuat. Karena apa? Hasil bibir Anda mengenyangkan jiwa Anda. Katakan amin. Jadi perhatikan saudara, kalau Anda bisa mengucap syukur di tengah kesulitan, itu memberikan Anda kekuatan, itu menopang jiwa Anda. Amin saudara. Kata-kata apa yang keluar dari mulut Anda? Ya, pengakuan seperti apa yang membentuk dan mengisi jiwa Anda? Perhatikan kata-kata Anda. Nah, Paulus selain dia berfokus kepada hal yang benar, tapi yang kedua saudara, bagaimana dia bisa bertahan dalam penderitaan. Ternyata di tengah-tengah penderitaan, kesesakan, kesukaran yang dia alami, dia mengucapkan hal-hal yang benar. Katakan amin. Yang ketiga, Anda masih bersama dengan saya? Amin. Yang ketiga saudara, kita baca ayat yang ke-10 tadi, coba perhatikan kalimat ini. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Yang ketiga ini saya sebut mengerjakan perkara yang benar. Atau melakukan perkara yang benar di tengah penderitaan. Saudara, Paulus berkata, sebagai orang miskin, tapi aku memperkaya banyak orang. Paulus tetap memutuskan untuk mengerjakan hal-hal yang ia tahu ini merupakan perkara yang benar untuk dilakukan. Paulus tetap mengasihi, Paulus tetap melayani, dan Paulus tetap berbagi. Itu yang dilakukan Paulus. Saya teringat kepada satu orang ibu
dia dikhianati oleh suaminya, gitu ya. Dan suaminya juga sering sudah nggak hidup nggak benar, gitu ya. Sering mencibir ibu ini, sang istri ini. Ya percuma kamu datang di gereja begini tekanan yang begitu rupa. Bahkan tidak jarang melarang istrinya juga ke gereja. Tapi yang luar biasa saudara, saya melihat dari ibu ini. Ya ini orang jemaat di Jakarta saudara. Dia tetap memutuskan kepada suami yang modelnya begini. Dia tetap memutuskan untuk mengasihi, melayani, bertahun-tahun sekalipun suaminya tidak menunjukkan perubahan. Saya lihat, wow, luar biasa. Ini yang dinamakan, saudara, dia ini orang miskin, tapi memperkaya banyak orang. Dia sekalipun dia tahu bahwa kondisinya begitu sulit, tapi dia tetap melayani, mengasihi, dan berbagi. Katakan amin. Jadi di tengah situasi Anda, saudara, jangan menyerah, tapi putuskan untuk melakukan hal yang benar. Katakan amin. Ya, sesuatu yang sangat sederhana yang kita pelajari. Nah, yang terakhir, saudara. Haleluya. Ayat 10, perhatikan 2 Korintus 6 ayat 10. Dikatakan sebagai orang yang tidak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Katakan tidak bermilik, tapi memiliki segala sesuatu. Yang keempat, saya tuliskan, membangun nilai yang benar. Katakan membangun nilai yang benar. Saudara, salah satu kunci yang penting untuk Anda bisa mengalami terobosan, mengalami kemenangan di tengah situasi sulit Anda, adalah ketika Anda terus membangun nilai yang benar. Karena itulah kekayaan sesungguhnya. 2 Korintus 4 ayat 18, coba Anda baca ini sebagai renungan. 2 Korintus 4 ayat 18. Paulus berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kalau kehidupan kita dibangun di atas dasar nilai yang salah, maka ada banyak hal, hidup kita ini mudah sekali dihancurkan oleh kesulitan maupun penderitaan. Tapi kalau hidup kita ini dibangun di atas dasar batu karang yang kokoh, yaitu firman Allah, nilai yang benar, sebetulnya tidak ada yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Katakan amin. Saya mau tutup dengan sebuah kisah seperti ini. Ya, satu kali ada seorang pria ketika memasuki masa pensiun, ia menderita nyeri di dada, saudara. Singkat cerita, ia mendapatkan tawaran untuk menjalani pensiun karena alasan medis, mungkin sakit jantung. Untuk itu, perusahaan tempat ia bekerja meminta untuk menjalankan pemeriksaan medis. Dan di dalam pemeriksaan itu, ia dengan jujur menjawab semua pertanyaan. Dan gara-gara jawaban jujurnya, ternyata ia terancam kehilangan pesangon dan tunjangan medis tersebut, saudara. Ketika pertanyaannya tersebar, gitu ya, sebetulnya rekan-rekannya itu sebelumnya itu sudah kasih tahu, nggak usah ngomong sebenar-benarnya, supaya kamu bisa terima pesangon dan kamu bisa mendapatkan tunjangan kesehatan tersebut. Ya, singkat cerita disuruh bohong, kondisinya begini. Tapi yang terjadi, respon pria ini, dia ngomong begini, saudara. Kalau aku harus bohong untuk mendapatkan uang dari perusahaan, maka semua hal yang aku lakukan, ku berjuangkan sebagai orang Kristen, akan runtuh. Dan aku akan diingat sebagai orang Kristen yang berbohong demi uang pesangon.
Lalu dia berkata, statement terakhir yang luar biasa, aku lebih memilih untuk pensiun dengan meninggalkan kesaksian, ketimbang aku pensiun membawa uang pesangon. Katakan meninggalkan kesaksian. Orang ini membangun hidupnya dengan nilai yang benar. Katakan amin. Tidak ada yang memaksa dia untuk melakukan hal tersebut, tapi karena dia tahu bahwa hidupku dibangun bukan berdasarkan sesuatu yang sementara di bumi, tapi dia memandang sesuatu yang lebih kekal. Katakan amin. Aku lebih memilih keluar dari perusahaan tanpa uang pesangon, tapi meninggalkan kesaksian, ketimbang aku keluar berbohong demi mendapatkan uang. Itulah yang namanya orang ini membangun dengan nilai yang benar. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau Anda memfokuskan diri Anda kepada perkara yang benar, mengucapkan perkara yang benar, mengerjakan hal-hal yang benar, Anda tetap melayani, Anda tetap mengasihi di tengah penderitaan Anda. Dan yang terakhir, ketika Anda membangun hidup Anda dengan nilai yang benar, saya percaya Anda akan keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mawar Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.